pendukung, kami mengajak mari kita sukseskan Pilkades Desa Sidorejo ini dengan damai, tenang, aman, tetap guyup rukun. Kita karena yang namanya pilihan ini kan satu saja, jadi kita ya siap dipilih juga siap tidak dipilih Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih sampai dengan tahapan Pilkades saat ini Bapak Ibu semua, baik para calon maupun tim sukses maupun tim pendukung telah mensukseskan tahapan-tahapan Pilkades dengan baik, dengan aman, tetap guyup rukun demi Desa Sidorejo ini yang lebih bermartabat, lebih baik ke depannya. Kami tidak panjang lebar Bapak Ibu, nanti kita ikuti bersama-sama penyampaian visi misi maupun program-program dari para calon kepala desa. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai, dan itu nanti biar di dalam hati Bapak Ibu sendiri pasti sudah punya gambaran lah. Oke, ngeten mawon. Manakala kami dalam mengutarakan sambutan kami ada kesalahan baik kata-kata maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Agus Salim SE, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya penyampaian visi misi dan program kerja dengan teknik sebagai berikut sesuai dengan nomor urut. Nomor urut yang pertama yaitu Bapak Sugito, dilanjutkan oleh Ibu Sunaria, dilanjutkan oleh Bapak Kukuh Adi Wicaksono. Mari kita mulai dengan nomor urut 1. Kepada Bapak Sugito, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Sidorejo, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya, yang saya hormati semua perangkat Desa Sidorejo, Ketua LKMD beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua RT RW Desa Sidorejo, tim sukses dan rekan-rekan calon kepala desa yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, kami sangat bangga dan senang bertemu bersama generasi muda sebagai penerus pembangunan di desa kita. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pertama, kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya kita bisa hadir di sini dalam rangka penyampaian visi misi calon kepala desa. Semoga acara ini bisa berjalan lancar, tak ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi besar Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kelak nanti. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini
Saya akan menyampaikan visi misi sebagai calon kepala desa nomor urut 1 sebagai berikut. Visi saya bila mana menjadi kepala desa adalah menuju Sidoarjo yang bermartabat, maju dan sejahtera. Adapun misi yang saya lakukan yaitu menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih, transparan, dan akuntabel, meningkatkan profesionalisme kinerja perangkat desa, menyelenggarakan pelayanan yang efisien dan responsif kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar tercipta keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong, menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah, mewujudkan generasi muda yang berilmu pengetahuan, kreatif, mandiri, tangguh, beriman, berkualitas, dan bertanggung jawab, mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa yang ada, melaksanakan pembangunan sarana prasarana sesuai aspirasi masyarakat. Adapun visi misi dan dari kami akan kami lanjutkan dengan program kerja kepala desa bila mana saya mendapat amanah untuk memimpin desa Sidoarjo ini. Program kerja yang pertama, mengupayakan segala pelayanan masyarakat dengan biaya yang murah, bahkan bisa sampai gratis. Memberantas adanya tindakan pungli, melaksanakan segala bentuk kegiatan khususnya yang menyangkut bidang keuangan yang berkaitan dengan program pemerintah dengan cara secara terbuka kepada masyarakat melalui sosial media atau dengan pengumuman-pengumuman di RT RW yang ada. Memberikan laporan pertanggungjawaban kondisi kinerja termasuk pemasukan dan pengeluaran anggaran pemerintahan desa kepada masyarakat sehingga diperoleh kejelasan. 2. Mengadakan staff meeting setiap bulan, meminta laporan dari perangkat yang berkaitan dengan keadaan pedukuhan. Setiap perangkat bekerja sesuai dengan tupoksinya, mengadakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat desa, misalkan pelatihan atau penyuluhan dari instansi yang terkait. 3. Menanggapi laporan masyarakat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada pembiaran, melayani keperluan masyarakat dengan biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat. 4. Memberikan pertolongan bagi warga yang membutuhkan, memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengupayakan pelunasan pajak sesuai dengan waktunya. 5. Mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan masyarakat sehingga tercapai kesepakatan antar warga masyarakat baik di tingkat RT, RW maupun di tingkat desa. 6. Pembuatan pos kampleng, mengaktifkan ronda malam, pembagian bantuan tepat sasaran, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat. 7. Mengatasi masalah sampah dari masyarakat dengan pengambilan, transportasi, dan pengangkutan pembuangan ke TPA yang dimusyawarahkan dengan lembaga desa dan warga serta
berikutnya dibuatkan peraturan desa. Membuat wajah desa disertai taman di setiap gang atau lingkungan yang memungkinkan ditempatinya. Melaksanakan kegiatan Jumat bersih. 8. Memberdayakan Karang Taruna, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda dari instansi terkait. Mengadakan pertemuan generasi muda yang bersifat keagamaan. 9. Membangun tempat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, pengelolaan BUMD secara baik, dan pembentukan kepengurusan dan manajemen yang profesional. Mengupayakan para pelaku ekonomi desa untuk menerima stimulan atau bantuan guna peningkatan ekonomi warga. 10. Melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Beduguan. Membuat sarana untuk kegiatan olahraga masyarakat. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana yang melibatkan RT, RW, dan masyarakat guna pengawasan dan pelaksanaannya sesuai perencanaan dan anggaran yang dilakukan sesuai skala prioritas. Sekian pembacaan visi misi dan program kerja dari saya. Bila mana ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu masih sisa. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa perlu diketahui banyak masyarakat yang bertanya-tanya kepada saya, mengapa Pak Manten kok 2 kali berperiode tidak turah sama sekali, katanya masih ekonominya sangat di bawah. Tapi sekarang ternyata kok ikut lagi. Mereka bertanya-tanya itu apa motivasinya? Saya sering diberi pertanyaan seperti itu, Pak. Maka saya jawab bahwa kepala desa itu sudah mendarah daging atau mental kepala desa sudah melekat pada diri saya dan keluarga saya. Maka kami ikut motivasinya itu seperti itu. Saya bangga bila mana saya bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya bisa melayani masyarakat dengan senang apabila masyarakat bisa tertolong, bisa tercover dalam diri saya untuk membantu untuk pelayanan sebaik-baiknya. Dan kami tidak melihat untung ruginya. Kami ikhlas bahwa pelayanan ini betul-betul amanah dari masyarakat Desa Dojo. Makanya yang kedua, ingin memberikan kekecewaan kepada masyarakat yang telah selama ini ada beberapa yang kurang begitu mengena pada masyarakat dalam pelayanan, dalam pengurusan apapun yang bersifat memberikan ketidakpuasan. Maka saya ingin mengobati masyarakat itu dengan secara ikhlas dan betul-betul dari isi hati saya, secara bangga saya bisa melayani masyarakat yang terbaik. Sehubungan dengan itu, saya akan berusaha maksimal bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sehubungan itu, pastikan dan jangan coba-coba, pastikan dan jangan coba-coba. Sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sugito kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, durasi waktu untuk kampanye itu 30 menit Bapak Ibu. Nggih.
sesuai tatib yang sudah kami bagikan. Maksimal, okay. Maksimal 30 menit, maaf. Kita lanjutkan untuk nomor urut 2 kepada Ibu Sunaria, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Sidorejo beserta staf. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Sidorejo beserta pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD atau yang mewakili beserta stafnya. Yang saya hormati Bapak-bapak calon Kepala Desa Sidorejo serta para hadirin sekalian yang hadir di sini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di balai desa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Amin, amin. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pilkades Desa Sidorejo yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan visi misi calon Kades Desa Sidorejo. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada hadirin sekalian yang hadir di sini untuk menyaksikan penyampaian visi misi calon kepala desa. Niat dan itikat saya tulus Ibu dan Bapak, saya melihat dan merasakan kondisi Desa Sidorejo yang mana Desa Sidorejo masih jauh dari harapan kita bersama. Desa Sidorejo dengan berbagai potensi yang ada seharusnya mampu menjadi modal utama untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi hari ini kita melihat dan merasakan bagaimana belum maksimalnya pemberdayaan potensi yang ada di Desa Sidorejo dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Pada momentum Pilkades tahun ini, mari kita jadikan sarana ini untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu dan mau melindungi serta patuh terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat Desa Sidorejo. Di mana dalam momentum kita Pilkades ini kita harus memilih pemimpin yang bukan untuk jadi penguasa atau yang bertujuan demi kekayaan, demi memperkaya diri sendiri, keluarga atau golongan, serta untuk rela mencederai amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Desa Sidorejo. Tapi melainkan kita mencari pemimpin yang benar-benar rela berkorban demi kemajuan Desa Sidorejo yang kita cintai. Dengan alasan itu, maka dengan mohon doa restu, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, saya bertekad untuk mengabdikan diri demi kemajuan Desa Sidorejo. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu dan pengalaman saya selama saya mengikuti organisasi di Pia Ardiagarini atau organisasi istri TNI AU, kurang lebih 15 tahun saya mendampingi suami di militer TNI AU. Mudah-mudahan saya serta dukungan penuh masyarakat Desa Sidorejo untuk mengantarkan saya melalui kepercayaan
yang akan diberikan nanti pada hari pemilihan desa nanti, serta menjadikan kekuatan bagi saya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Rejo yang berkehidupan lebih baik sesuai harapan kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya memperkenankan saya menyampaikan paparan sekilas tentang visi misi saya sebagai calon kepala desa apabila saya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat Sidorejo untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Sidorejo. Adapun visi misi sebagai calon kepala desa Sidorejo sebagai berikut. Bersama membangun desa Sidorejo untuk lebih maju dan sejahtera. Untuk mencapai visi di atas, saya melakukan 6 langkah yang akan saya terapkan untuk kepentingan bersama. Misi pertama, meningkatkan disiplin dalam bekerja serta pelayanan terhadap masyarakat Sidorejo. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan melayani. Yang ketiga, menertibkan administrasi desa dalam rangka meningkatkan PAD. Yang keempat, memberikan sebagian bengkok kepala desa atau ex-waskita yang hasilnya digunakan untuk 40% untuk pembangunan fisik desa Sidorejo, 40% untuk pembangunan masjid TPQ, musola di desa Sidorejo, 20% untuk bisyarah guru madrasah, TPQ, guru ngaji di desa Sidorejo. Yang kelima, tidak akan KKN dalam rangka mengangkat perangkat desa. Yang keenam, menyalurkan bansos sesuai dan tepat sasaran bagi masyarakat desa Sidorejo. Adapun program kerja saya, satu dalam bidang pemerintahan desa. Saya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan satu, menciptakan suasana pemerintahan desa yang mengayomi, harmonis, dinamis, transparan, dan terbebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau penyelewengan dan lainnya. Dua, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Tiga, memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintahan desa. Yang keempat, memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa. Kelima, meninjau kembali kebijaksanaan pemerintah desa yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat desa. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan aset desa untuk anggaran pembangunan desa. Yang ketujuh, menyempurnakan peraturan-peraturan desa yang ada demi kelancaran pembangunan desa. Dua, di bidang ekonomi, meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara membangun perekonomian yang meliputi satu, pengerasan jalan atau pengaspalan jalan, baik di jalan utama maupun jalan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat. Dua, pembangunan pelayanan sarana air bersih untuk masyarakat Panjalu yang terjangkau dan profesional. Ketiga, memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Tiga, di bidang politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara-cara berpolitik yang baik dan mencerdaskan. Kedua, memberikan pengayoman serta pelayanan yang sama kepada semua masyarakat, organisasi politik dan ormas lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mengakhiri paparan singkat tentang visi misi saya ini, perkenankan saya mengutip sebuah filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Oleh karena itu, saya berkesempatan di sini mohon doa restu serta dukungan setulus-tulusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin khususnya dan masyarakat
Desa Sidoarjo pada umumnya. Kiranya saya diberi kesempatan untuk mewujudkan visi misi saya ini serta mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Sidoarjo apabila saya diberi kepercayaan untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Sidoarjo. Insya Allah saya akan melaksanakan dengan penuh amanah dan penuh tanggung jawab. Demikian paparan tentang visi misi saya yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan banyak terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sunariah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dengan nomor urut 3 kepada Bapak Kukuh Adi Wicaksono disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sampai nanti di hari akhir nanti kita nantikan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Sidoarjo, yang saya hormati Ketua BPD atau yang mewakilkan, yang saya hormati para perangkat desa Sidoarjo yang hadir, yang saya hormati lembaga-lembaga Desa Sidoarjo, tak lupa juga yang saya banggakan para panitia pemilihan kepala desa Sidoarjo yang sampai hari ini masih terlihat kredibilitasnya bagus. Selain itu, saya menghormati pula para bapak dan ibu calon kepala desa Sidoarjo serta hadirin yang hadir di sini. Terima kasih kepada khususnya Ketua Panitia beserta Panitia Pemilihan Pilkades Desa Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan kepada kami para calon kepala desa untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang telah kami buat supaya masyarakat Desa Sidoarjo keseluruhan walaupun tidak bisa hadir di dalam forum hari ini, tetapi alhamdulillah panitia juga sangat tanggap bisa menyiarkan secara live streaming di YouTube. Kemungkinan anak-anak muda dan generasi milenial serta bapak-bapak yang lain di Desa Sidoarjo juga dapat menyaksikan walaupun nanti tidak bisa live, walaupun delay, tapi setidaknya ini suatu kemajuan yang sangat hebat menurut saya,
khususnya untuk panitia Pilkades Desa Sidoarjo. Terima kasih. Kami akan memperkenalkan diri bahwa saya Kukuh Adi Wicaksono, calon kepala desa nomor urut 1, nomor urut 3, akan menyampaikan visi dan misi serta program kerja yang telah kami buat. Saya memperkenalkan dulu bahwa nama saya adalah Kukuh Adi Wicaksono, tanggal lahir Batang 1 Februari 1991. Alamat rumah saya Dukuh Krandon RT 10 RW 3 Desa Sidoarjo, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Alhamdulillah selama ini saya sangat bersyukur telah dilahirkan, dididik oleh orang tua saya sehingga saya dapat mengampu pendidikan, yaitu mulai dari SD di SD Negeri 1 Sidoarjo. Alhamdulillah lulus tahun 1999, serta selanjutnya di SMP Negeri 1 Warongasem. Alhamdulillah lulus tahun 2006. Setelah itu saya melanjutkan jenjang pendidikan saya lagi, menyeberang ke luar kota Kabupaten Batang, yaitu di SMA Muhammadiyah Pekalongan. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu saya alhamdulillah diterima di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Semarang. Saya masuk tahun 2009, kemudian lulus di tahun 2015. Sampai sekarang alhamdulillah dari bekal yang diberikan orang tua saya, mengampu pendidikan formal maupun informal, saya bisa selama ini sampai per hari ini bisa mengabdikan diri kepada masyarakat Desa Sidoarjo. Flashback ke belakang, selama ini kurang lebih hampir 2 tahun, alhamdulillah saya diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perangkat Desa Sidoarjo, yaitu Kadus Krandon. Itu suatu amanat yang sangat luar biasa, karena tugas dan tanggung jawabnya benar-benar harus saya jalankan, yaitu mengayomi, membimbing, serta mempersatukan masyarakat. Khususnya kemarin karena saya Kadus Krandon, jadi konsentrasi saya di Krandon. Dan alhamdulillah saya hari ini bertekad untuk mencalonkan diri menjadi calon kepala desa Sidoarjo, supaya memperlebar tanggung jawab saya, memperlebar rasa pengayoman saya, memperlebar rasa mempersatukan masyarakat, khususnya seluruh desa Sidoarjo, supaya juga saya mengabdikan diri lebih luas lagi, supaya saya dapat memberikan segala curahan tenaga pikiran yang sudah saya mempunyai ini untuk kemajuan masyarakat Desa Sidoarjo. Mohon izin Bapak Panitia, ben ora patio formal, saya tak mencoba tidak di mimbar nggih. Boleh nggih? Ya, terima kasih. Kayaknya kampanye tadi saya lihat dari calon nomor 1, calon nomor 2 kok kayak kesannya terlalu formal, terlalu kaku. Jadi saya yang generasi muda menganggap, tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Ibu, nek kaku-kaku koyo angel mudenge, angel dipahami. Saya akan mencoba menjabarkan apa yang sudah jadi visi misi saya serta program kerja saya nanti di
misal diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kepala desa Sidorejo, yaitu nomor 1, visi saya yaitu mewujudkan pemerintahan yang handal dalam pelayanan masyarakat, akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan desa, inspiratif serta inovatif untuk menuju desa Sidorejo yang maju dalam mensejahterakan masyarakatnya. Jadi visi saya ini mewujudkan pemerintahan yang handal dalam pelayanan masyarakat. Itu yang jadi pemikiran awal saya. Selama ini adanya desa Sidorejo itu fungsinya yang nomor 1 menurut saya melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan rasa keikhlasan, dengan maksimal. Seterusnya yaitu beserta setelah masyarakatnya nanti kok puas dengan kinerja para perangkat desa, kinerja sekretaris desa, kinerja kepala desa, itu diatur sistemnya untuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. Next. Terus selanjutnya misi saya yaitu nomor 1, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan mengurangi keluhan masyarakat sehingga tercipta kepercayaan publik akan hadirnya pemerintah desa di hati setiap warga. Di hati setiap warga, bukan di orang-orang terdekat kerabat yang ada di balai desa. Jadi target saya yaitu nomor 1, meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan itu bagaimana sih nanti kita berupaya semaksimal mungkin, kita berupaya sekeras mungkin supaya masyarakat desa Sidorejo itu puas dengan pelayanan administrasi, pelayanan pemikiran, pelayanan tenaga. Karena saya tahu betul, sangat tahu betul bahwa keberadaan kepala desa, keberadaan sekretaris desa serta jajarannya sampai ke bawah itu tidak melulu pada waktu jam kerja. Karena saya sudah mengalami hampir 2 tahun kemarin yang namanya perangkat desa, apalagi mungkin kepala desa, itu kerjanya harusnya 24 jam non-stop. Karena saya mempunyai pengalaman sendiri bahwa sing jenenge perangkat desa kadus, kemarin saya jadi kadus Krandon, sewaktu-waktu masyarakat di desa Krandon membutuhkan saya jam 10 malam, jam 12 malam itu harus siap siaga. Ono wong pak lahiran yo kudu ngeterke, ono keributan masalah apa yo kudu dampingi menyelesaikan. Jadi itu peningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan keluhan masyarakat sehingga tercipta kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu sangat berat Bapak Ibu. Bagaimana publik supaya percaya kepada kita selaku pemerintah desa itu sangat berat. Maka dari itu kita nantinya harus dari unsur paling tinggi kepala desa sampai unsur ke bawah kadus, kepala dusun harus bekerja sama, saling bahu membahu, bukan saling kok gontok-gontokan, saling beda persepsi, saling beda pandangan. Itu nanti sangat susah membangun kepercayaan publik, karena kepercayaan publik itu sangat membutuhkan ekstra tenaga dan ekstra pemikiran yang sangat luar biasa. Itu menurut saya. Terus nomor 2, mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel dalam perencanaan program kerja, baik dalam pembangunan infrastruktur publik maupun pemberdayaan masyarakat yang bersumber aspirasi dan inspiratif dari masyarakat. Jadi poin yang nomor 2 ini mewujudkan pemerintah yang akuntabel. Nomor 1 itu setelah pelayanan atau kepercayaan dari masyarakat tercapai, maka yang jadi target saya nomor 2 yaitu akuntabilitas
semua yang mengenai Desa Sidorejo dalam hal administrasi, dalam hal sistem, dalam hal penyusunan anggaran, sampai nanti pada terakhirnya itu laporan pertanggungjawaban. Itu harus tersusun rata, ada soft copy, ada hard copy-nya. Jadi harus ada pendataan yang sangat teratur. Jadi mau apa-apa nanti diperlukan apa-apa gampang. Contoh misal saya kasih gambaran, nek zaman biyen sekolah, nek gurune nerangke nang papan tulis, awake dhewe ngrangkum, awake dhewe nulis ning papan tulis, nek pak ono ujian sinaune gampang, jadi orang ngiling-ngiling. Seperti itu, khususnya untuk masyarakat Desa Sidorejo yang melihat kampanye bersama ini lewat live streaming, saya beri gambaran seperti itu. Serta selanjutnya program kerja dalam pembangunan infrastruktur publik yang menyerap aspirasi masyarakat. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Selama kemarin lebih dari 2 tahun, dari 2019, alhamdulillah saya diberi amanat juga sebelum masuk dari perangkat desa, diberi amanat menjadi tim pelaksana kegiatan desa. Itu sangat penting aspirasi atau inisiatif masyarakat tentang program pembangunan desa khususnya di bidang fisik. Itu sangat penting aspirasi itu. Kita menyerap nantinya lewat musyawarah, lewat forum, kita berdayakan dulu RT setempat, tokoh masyarakat setempat, serta masyarakat yang ada di pedukuhan atau RT nanti kita sambang-sambangi. Jadi kita tahu betul, tidak hanya Pak RT-nya saja yang dihadirkan di balai desa, tidak. Kita akan sambangi per RT masing-masing. Selain itu juga hal itu sekali langkah mendapat 2 program, yaitu silaturahmi kepada masyarakat per RT. Selanjutnya juga kita dapat menyerap aspirasi atau masukan-masukan dari akar paling bawah, yaitu masyarakat per RT. Jadi karepane warga RT sekian itu apa sih? Problemnya apa sih? Permasalahannya apa? Nanti kita tahu betul. Jadi kepala desa nantinya insya Allah kalau diberi amanat tidak hanya duduk di balai desa mendengarkan dari kaduse, mendengarkan dari RT-nya, tidak. Setidaknya ada forum resmi, yang bisa kita manfaatkan untuk menyerap aspirasi tingkat akar paling bawah, yaitu masyarakat per RT. Itu sangat, menurut saya sangat-sangat lebih jitu daripada kita hanya menggelar forum yang ada di balai desa saja. Terus nomor 3, mengutamakan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Nah, ini berbicara soal efisiensi dan transparansi anggaran. Selama ini alhamdulillah Desa Sidorejo menurut saya sudah bagus, tapi insya Allah kalau misal saya diberi amanat menjadi kepala desa, akan saya tingkatkan lebih bagus lagi dalam hal transparansi anggaran. Selama ini transparansi anggaran tanpa mengurangi rasa hormat yang ada di balai desa mungkin hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, khususnya orang-orang yang biasa di balai desa, entah itu Pak RT, entah itu Pak BPD, entah itu Pak LPMD, hanya segelintir orang itu saja. Tapi amet sewu, berdasarkan kenyataannya kemarin saya keliling-keliling di seluruh Desa Sidorejo,
banyak yang tidak tahu mengenai anggaran Desa Sidorejo, untuk apa dipergunakan, bagaimana, tidak tahu. Jadi program saya transparansi dalam pengelolaan anggaran itu tidak tertuju hanya sekedar akuntabel yang ada di desa saja, tapi sampai ke bawah masyarakat pada umumnya. Amit sewu, wong sing biasa ring sawah yo ngerti, wong biasa ngarit yo ngerti, sing pak guru ngerti, sing kerja ning bank ngerti. Itu harus dilaksanakan. Contoh misal kegiatan yang bisa dimanfaatkan, bagaimana caranya kita transparansi pengelolaan anggaran. Kan kita setiap RT biasanya ada majelis-majelis pengajian, atau di setiap musola-musola kan ada majelis pengajian. Itu kita manfaatkan saja. Kita datang di tengah-tengah mereka, berampung ngaji, kita sosialisasi mengenai anggaran pembangunan apa saja, anggarannya piro. Jadi itu sangat lebih nguwongke, sangat lebih memberikan pencerahan kepada orang-orang yang khususnya tidak hadir di balai desa. Selanjutnya nomor 4, melaksanakan program sertifikat massal. Ini program yang menurut saya sangat penting, karena program ini aspirasi dari masyarakat Desa Sidorejo. Ono sing ngomong, Mas, kapan sih ono sertifikat massal meneh? Terakhir kan 2012 kayake gitu. Wes suwi banget Mas ora ono sertifikat massal. Nah, ini jadi program saya, karena saya mengetahui, insya Allah saya mengetahui link yang bisa mensukseskan sertifikat massal yang ada di desa ini. Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama orang di BPN, sama notaris, saya mendengar sendiri bahwa aslinya Desa Sidorejo itu sudah dikasih kuota, bahkan 2. Tapi saya sendiri tidak tahu kenapa hal itu tidak terlaksana. Mungkin setelah saya menjadi kepala desa, hal itu saya akan teruskan, saya akan jalankan. Terus nomor 5, menginventarisir aset yang dimiliki Desa Sidorejo dengan mengoptimalkan potensi dari aset yang dimiliki sehingga meningkatkan nilai ekonominya. Aset Desa Sidorejo ini nek jenengan ketahui sangat banyak nggih Pak Bu. Ada dari pemancingan, ada dari bengkok-bengkok gerantungan, bengkok polisi dan sebagainya. Itu kalau dimaksimalkan keberadaannya, dimaksimalkan gunanya, dimaksimalkan ekonominya, sangat memberikan income yang besar bagi Desa Sidorejo. Lah, income tersebut nanti kita akan jalankan untuk program-program yang mendukung masyarakat Desa Sidorejo lebih maju. Nomor 6, memberikan jaminan pelayanan kepada setiap warga yang tidak mampu yang akan melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu. Selama saya jadi perangkat desa, ternyata akeh wong duit pun wong kuwi ora mudeng tata cara daftar nang rumah sakit, tata cara ngluru kamar ning rumah sakit ora mudeng. Ini pengalaman saya saestu. Wong duit pun aku sing sering ngeter wong ning rumah sakit ora do mudeng, Mas, aku tulung dampingi nggo ning kono aku carane kepiye, pertama mlebune ring ndi, kepiye. Nah, itu nanti tak masukkan menjadi program saya. Jadi perangkat-perangkat desa yang khususnya kadus ngopeni masyarakat lingkungan sekitar, kita optimalkan di bidang kesehatan ini. Terus nomor 7, meningkatkan peran serta pemuda dalam keorganisasian baik di bidang olahraga, agama, serta sosial kemasyarakatan dengan memfasilitasi melalui pemerintah desa. Ini juga tak masukkan menjadi program saya, misi saya. Keberadaan pemuda di Desa Sidorejo sangat luar biasa. Karang Taruna juga alhamdulillah tahun kemarin mulai bangun lagi, bukan aktif lagi, bangun lagi
kita kerjasama dengan Karang Taruna, saya selaku perangkat desa dan saya selaku pemuda Desa Sidorejo mengadakan turnamen sepak bola di Dukuh Madureso yang membawa nama Sidorejo Football Club, Sidorejo FC. Alhamdulillah masuk ke final, tapi Allah belum menghendaki menang, jadi menjadi juara 2. Kita optimalkan Bapak Ibu. Keberadaan pemuda di Desa Sidorejo sangat mempengaruhi nanti perkembangan Desa Sidorejo itu sendiri. Akeh wong pinter lho Sidorejo kuwi, khususnya pemuda-pemuda. Tingkat pendidikannya juga sudah lumayan tinggi, banyak yang sudah sarjana, bahkan ada yang S2. Kita rangkul nanti, kita berdayakan, kita ajak kerja bareng dalam satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas kemasyarakatan Desa Sidorejo agar lebih maju. Terus nomor 8, memfasilitasi program, oh ya sudah. Terus program kerja saya yaitu 1, menyusun RPJMDes tahun 2022 sampai 2008 dengan mekanisme penyerapan aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah dusun dengan melibatkan masyarakat langsung Desa Sidorejo. RPJMDes itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Dengan mungkin masyarakat yang ada di rumah yang melakukan live streaming mungkin baru tahu istilah ini. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa yang harus sudah dilakukan atau harus sudah dilampirkan untuk kepala desa yang jadi. Ini di sini mekanismenya nanti musyawarah paling dasar, musyawarah lewat desa dari tingkat bawah, nanti kita serap aspirasinya untuk ini pembangunan jangka menengah ini. Nomor 2, memperbaiki sistem kinerja dari perangkat desa. Nah, mungkin banyak yang mengatakan bahwa perangkat desa di Desa Sidorejo itu kurang maksimal dalam pelayanan masyarakatnya. Itu menurut saya bukan salah utama dari perangkat desa. Jadi menurut saya itu perangkat desa yang ada untuk saat ini, perangkat desa untuk saat ini sangat menurut saya sangat bagus. Karena apa? Ada unsur yang tua, yang muda juga banyak. Jadi kita kolaborasikan nanti, kita ajak kerjasama, kita rangkul supaya mereka bangun, mereka melek hak dan tanggung jawabnya mereka itu seperti apa. Terus nomor 4, memperbaiki tata kelola pemanfaatan aset desa yang berorientasi pada akuntabilitas, transparansi dan penggunaan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Jadi mohon izin Bapak Ibu dan serta masyarakat Desa Sidorejo yang ada di rumah, saya bacakan lagi saja ya, karena waktu sudah diingatkan kepada panitia kurang 5 menit Mas, kurang 5 menit. Kita bacakan saja, semoga nanti yang di rumah juga memahami, yang di sini lebih-lebih memahami. Ini melaksanakan program pembangunan desa dengan mengutamakan transparansi, akuntabel, efisiensi dan amanah serta berpihak kepada masyarakat melalui program pendapatan asli desa, PAD. PAD ini sangat penting ya untuk keberlangsungan pemberdayaan desa, sangat penting. Terus dana desa juga jenengan sudah tahu semua. Alokasi dana desa ADD bagi hasil pajak dan sumber aspirasi bantuan keuangan kabupaten BANQ. Jadi jenengan perlu diketahui bahwa Desa Sidorejo itu tidak hanya menyerap aspirasi dari pusat saja, tapi dari kabupaten dan provinsi juga ada. Nomor 6, melaksanakan program pembuatan sertifikat massal, tadi sudah saya sebutkan. Nomor 7, membuka diri untuk bekerja sama dengan instansi lain dan menyerapkan tenaga kerja di segala bidang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kita program saya itu, saya mengetahui bahwa masyarakat Desa Sidorejo banyak yang nganggur, kita akan improve, kita akan mengembangkan diri, kita ajak kerjasama bidang-bidang terkait yang bisa bermanfaat bagi khususnya pengangguran yang ada di Desa Sidorejo. Terus nomor 8,
membantu dan memfasilitasi warga yang tidak mampu yang ingin melakukan pengobatan fasilitas kesehatan. Tadi juga saya sudah sebutkan. Nomor 9, memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini yang paling penting. Selama ini memang bantuan hukum sangat berarti bagi masyarakat yang khususnya masih bermasalah dengan hukum, entah itu wong pak cerai, entah itu wong delalah kecelakaan, delalah itu kok mempunyai masalah dengan hukum lainnya. Kita dari desa siap mendampingi. Jadi kepala desaku ya sing jenenge kepala desa ya wis kudu siap dalam hal apapun. Terus memberikan fasilitas baik dukungan maupun anggaran kepada pemuda yang mengembangkan bakat, tadi sudah. Terus yang terakhir, memperbaiki tata ruang kantor Desa Sidorejo. Nanti kita atur ulang, bila nanti alhamdulillah saya diberi amanat, kita atur ulang tata kelolanya agar terlihat seperti kantor beneran. Kantor beneran niku sing jenenge job-job yo wis ning mejane dhewe-dhewe kabeh, dan infrastruktur nanti dibenahi. Nggih, demikian dari saya visi misi serta program kerja saya. Mungkin jenengan bosen mendengarkan apa yang sudah saya dengarkan, tapi semoga saja apa yang sudah saya ucapkan tadi, apa yang sudah saya berikan visi misi program kerja saya dapat dipahami oleh masyarakat Desa Sidorejo, dapat dipahami oleh semua orang yang akan mencoblos Desa Sidorejo. Di sini saya akan menyampaikan untuk terakhir kalinya, saya mohon dukungan dan doa restunya agar nanti di tanggal 29 Mei 2022 hari Minggu coblos nomor 3 dengan nama Kukuh Adi Wicaksono. Nggih, itu saja yang bisa saya haturkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kukuh Adi Wicaksono kami ucapkan terima kasih. Ini saya akan bacakan tadi durasi waktu yang sudah dipaparkan oleh calon kepala desa Desa Sidorejo. Yang pertama adalah Bapak Sugito, 14 menit dari waktu 10.00 sampai 10.14 WIB. Kemudian nomor 2 Ibu Sunariah dengan durasi waktu 9 menit dari jam pukul 10.15 sampai dengan 10.24 WIB. Yang terakhir Bapak Kukuh Adi Wicaksono jam 10.25 sampai dengan jam 10.55. Maaf tadi memang saya sampaikan waktunya. Kalau kurang 1 menit sampai kurang 5 menit saya beritahu sampai kurang 1 menit. Demikian dari saya. Monggo Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Nugroho Ariwibowo dipersilahkan untuk menambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta tamu undangan yang hadir di aula balik desa, langsung saja kami yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas penyampaian visi misi dan program kerja dari Bapak Ibu calon kepala desa. Kemudian yang berikutnya kami dari panitia mengingatkan kembali untuk kampanye. Nanti panjenengan dari calon kepala desa sesuai jadwal masing-masing, yaitu untuk Bapak Kukuh Adi Wicaksono itu hari Senin pukul 12.00 sampai 18.00, dan untuk Bapak Sugito itu hari Selasa pukul 12.00 sampai 18.00, dan yang terakhir Ibu Sunariah yaitu hari Rabu pukul 12.00 sampai 18.00 WIB. Mohon untuk dilaksanakan dengan bijaksana dan ditaati bersama,
kemudian dalam kampanye itu hanya menyampaikan visi misi dan program kerja, tidak boleh menjelek-jelekan atau menghujat atau sampai memberi statement bahwa tidak harus atau tidak wajib percaya dengan janji-janji salah satu calon kepala desa, itu tidak diperbolehkan. Jadi monggo jenengan diperluas lagi, diperlebar lagi, dijabarkan lagi visi misinya dan program kerja. Jadi tidak boleh menjelek-jelekan atau menjatuhkan salah satu nama calon kepala desa. Monggo, itu perlu kita pahami bersama dan kita sikapi bersama, terutama tim ses. Ya, tim ses itu yang berada langsung ke lapangan, jangan sampai ada kalimat yang menyatakan jangan percaya dengan salah satu janji calon kepala desa. Itu berarti termasuk menjelekan atau merendahkan, ya. Terutama tadi nyuwun sewu Mas Kukuh, kalimat yang awal seperti itu termasuk kategori menurut saya, karena kan kebebasan mau bicara kaku, mau bicara membaca teks, mau dijabarkan, itu terserah masing-masing calon kepala desa. Jadi tidak perlu disampaikan bahwa yang muda itu lebih energik, silakan, tapi jangan sampai menyampaikan kok seperti kesannya khotbah di Jumat, itu jangan sampai, karena kan kita menghargai satu sama lain, itu kan jurus masing-masing lah. Kemudian yang berikutnya mengenai atribut, saya ingatkan kembali, itu yang tidak boleh dipasang atribut dengan radius 50 meter. Yang pertama tempat pendidikan, yaitu sekolah. Kemudian yang kedua tempat ibadah, masjid, musola, dan TPQ, itu termasuk di pendidikan. Dan yang terakhir itu balik desa. Jadi balik desa jangan sampai ditempeli atribut-atribut salah satu calon, karena di balik desa sudah ada MMT yang di situ memuat semua calon kepala desa. Jadi biar netral. Kemudian saat kampanye ataupun kegiatan yang lainnya, mohon Bapak Ibu terutama tim ses menyampaikan kepada pendukungnya, kita jangan sampai membuat kerisuhan atau kegaduhan dengan asumsi atau kita tidak sewajarnya orang, artinya dalam keadaan sesadar-sadarnya. Jangan sampai kita tidak sadar diri, harus dengan keadaan sadar. Jadi seperti itu himbauan dari panitia, mohon kita jalani bersama ini demi kelancaran, kesuksesan dan keamanan serta kedamaian Pilkades Desa Sidorejo tahun 2022. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nugroho Ariwibowo SPD kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kapolsek Kecamatan Warongasem. Kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Warongasem, disilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa beserta perangkatnya, ada Bapak Wakil Ketua BPD juga beserta anggota, Bapak Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sidorejo. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu calon Kepala Desa, alhamdulillah wajahnya cerah semua ini. Walaupun di luar sana cuacanya agak redup-redup ini. Serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan rawuh pada hari ini dalam rangka penyampaian visi misi Bapak Ibu calon kepala desa. Alhamdulillah, puji pada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya diberi kesempatan bisa silaturahim di depannya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ini semangatnya luar biasa dalam rangka membawa Sidorejo menjadi lebih baik. Setuju ya? Kok lemes toh? Setuju? Nah gitu, baru warga Sidorejo kalau begitu.
harus punya semangat yang lebih dibandingkan desa yang lain. Karena di Sidoarjo itu punya banyak potensi Bapak Ibu sekalian. Yang rawuh di sini semua adalah orang-orang terhormat semua. Makanya diaturi rawuh di sini. Kalau kita bicara bahwa kita adalah orang-orang terhormat, maka cara permainan kita adalah dengan cara-cara yang terhormat juga. Cara-cara yang punya aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setuju nggak? Project 7 ini janji panjenengan loh ya. Janji kita semua. Gusti Allah nyatat janji kita. Namanya pesta demokrasi yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan suasana yang gembira, hati senang, tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ada etika kita berorganisasi, ada etika kita bermasyarakat, wong ke wong, unggah-ungguhi dijogo. Sanggup nggih? Kalau sudah sanggup, berarti panjenengan kita tunggu realisasinya. Jangan sampai menjadi barometer bahwa pelaksanaan pilkada di Desa Sidoarjo yang jumlahnya ini banyak 3.000 lebih 3445 itu nanti kotak yang warna merah ada 3 ya Pak ya. Kotak yang warna putih ada 1 karena isinya untuk kartu suara. Kalau warna merah untuk perolehan masing-masing calon. Ya tolong dijaga keamanannya dan ketertibannya. Kami percaya panjenengan sanggup. Ada calon, ada tim suksesnya. Kalau berbeda itu sudah sunatullah Bapak Ibu sekalian. Seperti jatuhnya pohon, jatuhnya daun dari atas ke bawah itu sunatullah. Tidak mungkin daunnya itu akan hijau terus, pasti ada perubahan warna setelah kering jatuh ke bawah. Sama. Panjenengan bisa lihat ini. Bhinneka Tunggal Ika, kalimat panjangnya Tanhowo Dharma Mangkrawa. Indonesia ada ini karena ada perbedaan. Tuhan bisa menciptakan semua sama, tidak ada malam, semua siang bisa. Tuhan menciptakan semua laki-laki, tidak ada perempuan, atau semua perempuan tidak ada laki-laki, bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tapi diciptakan berkelompok, bersuku-suku, pria dan wanita untuk menjaga alam berserta isinya, untuk melanjutkan keturunan kita supaya alam ada generasi untuk merawatnya. Kan begitu, betul? Makanya berbeda-beda tetap satu juga harus kita jaga. Karena ini demokrasi, ya tentu harus berbeda. Ini bukan musuh, lawan main kita semua ini. Bukan musuh, tapi lawan. Lawan akan memberikan informasi, memberikan kenangan terindah bagi kita. Kadang kita ini siap menang, tidak siap kalah kok. Saya beberapa kali kalah Pak, tapi harus saya hadapi. Kalahnya mengikuti seleksi perwira kemudian. Baru 4 kali baru masuk, 3 kali berarti saya kalah. Keempat baru masuk, 3 kali kalah saya. Tapi kekalahan ini adalah menjadi introspeksi bagi diri saya untuk bisa melaksanakan kegiatan tahun berikutnya dengan lebih baik, walaupun harus mengulang 3 kali, keempatnya baru masuk. Nikmatnya luar biasa, tapi di balik itu ada hikmah terindah bagi kita semua. Karena dengan kegagalan itu akan menjadikan kita menjadi lebih dewasa. Tapi yang sukses juga tidak boleh sombong karena kesuksesannya. Itu nanti akan terjadi harmonisasi yang indah, seperti alunan musik. Ada gitar, ada drum, ada piano, ada dan lain-lain. Akan kita dengar alunannya sesuai nadanya, akan terasa sahdu dan indah sekali di telinga kita. Tapi kalau Pak Heru itu mainnya hanya cuma drum aja buki, ya bikin pusing kepala Pak. Karena apa? Suaranya cuma satu. Kayak anak-anak kita yang belum sadar berlalu lintas, knalpotnya diganti knalpot grom. Coba kalau telinganya tempelkan di knalpotnya, apa enggak cumpleng? Ya itu teman-teman. Jadi perbedaan ini adalah anugerah terindah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya kita saling melengkapi. Supaya kita saling melengkapi. Kekurangan saya dilengkapi oleh kekurangannya Pak Agus. Sama-sama Agus ini namanya. Kalau beliau Agus Salim, saya Agus Windarto Pak. Kalau ketua panitia Mas Ari namanya. Sama-sama Agus, tapi ternyata wetone beda. Makanya karakternya juga berbeda.
Inilah indahnya dunia. Inilah indahnya Indonesia. Indonesia dijadikan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Bahkan pilihan yang langsung memilih presiden hanya ada di Indonesia ini. Amerika mau melalui perwakilan kok. Indonesia itu sekali pemilihan, ada pilihan legislatif, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan anggota legislatif, DPD, presiden, satu paket sampai panitianya kelenger. Ada yang meninggal dunia. Ya semoga husnul khotimah, orang menyebut sebagai pahlawan demokrasi. Ini panitia juga pahlawan demokrasi apabila bisa mengantarkan pesta demokrasi lokal tingkat desa berjalan dengan baik. Berjalannya dengan baik harus ada urun rembuk, urun yang lain dibantu oleh teman-teman semua warga masyarakat di Desa Sidorejo. Dari yang kecil sampai yang besar, dari kakek nenek sampai cucunya, terutama yang punya hak pilih. Harus kita jaga benar etika kita dalam berdemokrasi. Saya nggak punya hak pilih Bapak Ibu sekalian. Seperti suaminya Bu Sunaria nggak punya hak pilih. Karena memang kontrak kita seperti itu. Makanya Bapak Presiden menghentikan namanya tentara, namanya polisi, sudahlah nggak usah ikut demokrasi. Tapi harus tahu. Kalau kita tidak tahu ya repot. Harus tahu kita prosesnya dari awal sampai terakhir. Ria-rianya seperti apa, dinamikanya seperti apa, harus kita ikuti bersama. Makanya tolong kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga kondusivitas wilayah. Jangan melakukan suatu perbuatan yang kira-kira merugikan diri kita, merugikan tetangga kita, keluarga kita, bahkan bisa merugikan salah satu dari 3 calon terbaik di Desa Sidorejo ini. Jangan sampai terjadi, apalagi sampai menyangkut masalah pidana, amit-amit lah. Memang kita seneng Pak? Enggak seneng Pak. Walaupun saya proses orang ada dukungan dana dari dinas, tapi saya akan ngeleknya itu tidak enak kalau harus memproses salah satu, salah dua dan seterusnya. Warga di Kecamatan Warongkasem hanya gara-gara pilkades. Tidak pingin seperti itu. Masih ada forum yang lebih baik untuk kita sepakati bermain yang baik. Ada penyelesaian di tingkat desa selama 7 hari, betul Pak? Nanti naik ke kecamatan 7 hari, ke kabupaten nanti 16 hari. Tapi tidak usahlah seperti itu. Kalau kita bermain baik sesuai dengan etika aturan yang berlaku, semua menerima dengan legowo, kita jadi karena ada yang menjadikan kita. Lawan kita itu juga menjadikan kita jadi. Coba kalau calonnya satu, kan nggak bisa Pak. Sekarang sudah nggak ada calon melawan tong kosong, nggak ada Pak. Kalau nggak ada calon yang lain, kita mau berlawanan sama siapa? Kita mau berkompetisi sama siapa? Apakah sama jin penunggu pohon beringin kan tidak? Nah itu, supaya apa? Kita dididik supaya bisa melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan aturan dan etika yang ada di tempat kita. Makanya saya jadi heran juga Pak, karena kampanyenya kok nggak dibatasi jam waktu ya, pilkades itu. Nah, kampanye ada malam hari Pak. Tapi alhamdulillah untuk Sidorejo itu siang, seneng saya. Jadi bagus, sudah ada kesepakatan. Di peraturan Bupati nomor 5 itu tidak ada jamnya Pak. Tapi kalau mengacu pada pemilihan yang dikelola oleh KPU itu kan sampai pukul 18 Pak ya, 18. Tak baca loh, kok nggak ada ini batas waktunya. Sesuai dengan kearifan lokal katanya itu. Ya semoga arifnya benar-benar arif gitu kan. Tidak hanya sekedar namanya arif aja. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang kami aturkan. Sekali lagi dengan penuh kerendahan diri saya, mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu sekalian dalam mengelola pilkades di wilayah Desa Sidorejo. Kalau ada matur saya yang kurang-kurang, ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekalian masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, ngaturaken sugeng liyati minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kersa nggih? Kersa nggih? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak AKP Agus Widarto,
kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfud FD. Kepada Bapak Mahfud FD disilahkan. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek yang Allah hormati, monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Muga-muga pelaksanaan pilkades menika saged berjalan kanthi lancar, aman, tentram, boten wonten alangan setunggal punapa. Sing menang ora takabur, sing kalah bisa syukur. Kabeh sing menang karo ring kalah wis ana ketepane wonten Gusti Allah. Kodrat iradatipun Gusti Allah. Kula panjenengan saged berusaha ikhtiar. Monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi Allah ijabahi sing menang ya iso ora takabur, sing kalah iso syukur, sing pendukungnya iso akur. Ya, yang penting niku nggih. Allah hadiniyah wa ala kunyatin sholihah bi qada'i hajatina wa ala niyatina binati qabul wal fusul wa naili kulli sul wa tamamil ma'mul sya'ulana lahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat ya Allah, wa taqbilana biha jami'il hajat ya Allah, wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at ya Allah, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal hayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, kasihlah kami ya Allah masyarakat Sidoarjo ya Allah ingkang badhe laksanaken pilkades ya Allah. Berilah kelancaran ya Allah, berilah ketertiban ya Allah, berilah keamanan ya Allah. Ya Allah, paringi boten wonten setunggal alangan punapa ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka syukral alafiyah wa nas'aluka hina 'anil nas. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kepada Bapak Mahfud FD kami ucapkan terima kasih. Demikian acara kampanye bersama penyampaian visi misi dan program kerja
calon kepala desa Sidorejo telah selesai. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada ucapan dan perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng kundur.